Mas. Nah, Oh ya, jadi di sini nama saya Prahaji Kumara. Saya di sini ingin mewawancarai Masnya buat ingin tahu lebih dalam tentang perusahaannya kayak gimana. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke, terima kasih dari Mas Farhan. Nama saya Muhammad Fadil Amar Ahsan. Saya sendiri sekarang berumur ya sama kayak mas-mas dan mbak-mbaknya ini. Dan saya di sini sebagai sama kayak teman-teman di sini sebagai mahasiswa sekaligus sebagai wirausahawan. Ya mungkin itu, Mas. Asal Masnya dari mana ya? Saya asalnya dari Jogja, Mas. Jogja. Ya, sama Saya tepatnya di Berbah Sleman. Kalau Masnya tahu apa namanya Lava Bantal, nah itu. pernah ke sana Mas. Ya, itu Ada tempat Mas, kita tempat Mas. iya. Iya, Itu tempat iya. tempat wisata paling jos itu di Berbah. Jadi saya dengar Masnya ini punya usaha sendiri ya sebagai wirausahawan. Mungkin bisa dijelaskan Mas, itu nama usahanya apa, kemudian bergelut di bidang apa, dan kemudian latar belakang Masnya mendirikan usaha tersebut kan apa? Oke, jadi di sini usaha saya itu adalah usaha makanan ya, makanan snack jadul gitu. Mas makanan kalau zaman dulu teman-teman atau saudara dari teman-teman sendiri itu tahu namanya rambut nenek gitu, rambut nenek gulali lah. Ya, itu semacam seperti itu. Nah, itu kita membranding dengan nama SMP Aromanis Sejati. Jadi awal mulanya dari bisnis ini ialah ketertarikan dari pemilik SMP HRD sendiri ya, dan ayah saya. Iya. Itu awalnya mempunyai inovasi untuk agar masyarakat masa kini itu bisa kembali mencicipi makanan-makanan tradisional zaman dulu. Jadi mereka itu seperti mempunyai nostalgia terhadap makanan zaman dulu gitu. Mungkin bisa dilihat ini produknya, produk dari SMP Aromanis Sejati gitu. Ini di sini ada SMP, kalau teman-teman sering apa ya, zaman dulu tuh ada piringan itu yang besar itu dikasih gula atau kecap itu di atasnya itu. Nah, itu namanya SMP. Nah, di sini itu kita konsepnya mirip seperti burger. Jadi modelnya itu aromanisnya itu kita tutup dengan dua SMP di atas dan bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhanaji Kumara. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap seorang wirausahawan. Lanjut. Jadi orang yang sudah saya wawancarai adalah seorang wirausahawan muda yang juga merupakan teman semasa SMA saya. Namanya adalah Muhammad Fadil Amar Hasan. Dia bertempat tinggal di Jogja dan sekarang telah menduduki bangku kuliah semester 5 di Universitas Islam Indonesia. Lalu, baiklah lanjut, lalu apa sih usaha yang setelah dia buat? Apa yang telah dia buat itu adalah sebuah produk kuliner yang bernama Sempe Aromanis. Sempe Aromanis HRD. Dinamakan sesuai dengan nama ayahnya. Lalu, apa sih itu sempe? Sempe itu adalah seperti sebuah makanan yang berbentuk wafer dan merupakan makanan khas tradisional zaman dahulu. Lalu, apa itu aromanis? Aromanis itu berbentuk seperti gulali yang dibuat dari gula pasir, tepung terigu, tepung tapioka, dan juga minyak kelapa. Lalu, bagaimana sih sempe dan aromanis ini bisa bersatu? Jadi, ini adalah inovasi dari Mas Fadil ya. Jadi, dua buah sempe, yaitu dua buah wafer. Kemudian di tengahnya itu ada aromanis. Nanti bentuknya itu seperti burger, kayak di gambar ini ya. Oleh karena itu kenapa namanya bukan sempe atau aromanis saja? Karena memang bentuknya itu seperti sebuah aromanis yang ditumpuk oleh dua buah sempe. Jadi dinamakan sempe aromanis. Lalu kenapa sih Mas Fadil ini ingin menjadi wirausahawan? Kenapa dia menjadi wirausahawan? Hal ini karena ayah dari Fadil sendiri adalah seorang wirausahawan.
maka Fadil dituntut untuk meneruskan apa yang sudah ayahnya lakukan, seperti manajemen pemasaran, keuangan, struktur, manajemen pemberdayaan manusianya, dan juga lain sebagainya. Mas Fadil meneruskan hal tersebut memang karena ingin sendiri dan bukan karena paksaan, tapi juga karena ingin berkecimpung di dunia yang lebih menantang. Hal-hal seperti soft skill, Mas Fadil dapatkan dari kegiatan kesehariannya. Baik itu seperti organisasi, berkegiatan dengan masyarakat luas, seperti bakti sosial, kemudian juga menambah relasi. Soft skill tersebut itu Mas Fadil dapatkan ya bukan dengan seperti seminar atau apapun itu. Memang ada seperti itu, tapi lebih dari kesehariannya sehari-hari. Menurut Mas Fadil sendiri, karena dia masih muda, maka dia harus pintar-pintar memupuk jiwa entrepreneurship-nya. Karena hal ini akan berguna sampai besok nanti di mana kita semua dituntut untuk mandiri sekaligus bisa menampung banyak orang ke depannya dengan menciptakan lapangan kerja. Dan Mas Fadil merasa sangat beruntung karena dia sudah memiliki wadah untuk mengembangkan apa yang dia inginkan, yaitu sampai Aremania Sejati. Lalu apa sih latar belakang mengapa sampai Aremania Sejati ini diciptakan? Jadi sampai Aremanis ini awalnya itu belum terkenal, itu hanya masakan, itu hanya makanan snack zaman dulu, makanan tradisional zaman dulu. Seiring perkembangan zaman, di mana sektor pertanian dan industri itu semakin berkembang pesat dan terjadi pergeseran gaya hidup, maka perlahan makanan-makanan tradisional, snack-snack tradisional itu mulai dilupakan. Di era modern ini, di mana gaya hidup manusia sudah mulai mewah, hedon, dan juga sangat modern ya, makanan-makanan seperti ini sudah sangat-sangat ditinggalkan. Dan oleh karena itu, Mas Fadil dan juga ayahnya ini kepikiran. Karena yang tahu makanan-makanan ini hanya anak-anak tahun 70-an, yang dimana sekarang sudah dewasa. Maka oleh karena hal itu, sampai Aremania Sejati ini diciptakan untuk mengembalikan, untuk melestarikan apa yang sebelumnya sudah hilang. Sehingga orang-orang yang dulu juga rindu dengan masa kecilnya, bisa turut bernostalgia dengan apa yang sudah mereka lalui masa kecilnya. Sampai Arumanis digabung menjadi satu. Jadi sampai Arumanis. Oke. Lalu dari mana sih asal modalnya? Untuk asal modalnya sendiri, kita ini, Mas Fadil berkata bahwa awalnya itu tidak ada apa-apa. Jadi usaha ini diciptakan, dirintis dari awal tahun 2009. Awalnya itu berusaha sendiri, berkreasi sendiri, resep itu sendiri, kemudian tenaga kerja itu juga masih menggunakan orang-orang di sekitar, seperti tetangga-tetangga, kemudian uang juga dari tabungan. Pokoknya semua itu serba sendiri awalnya, mandiri. Nah, kebetulan ayah dari Fadil memiliki seorang teman yang bisa diajak bekerja sama. Dan kemudian mereka berdua membuat sebuah manajemen, yaitu manajemen produksi dan pemasaran. Awal modal itu didapatkan dari pinjaman. Pinjaman itu baik dari koperasi maupun orang-orang terdekat sebelumnya yang memang bisa dipinjami. Mengapa sih harus pinjam? Karena ya modalnya banyak. Dan hal-hal selanjutnya itu dilakukan secara bertahap dan dicicil-cicil. Seperti mencari orang sedikit demi sedikit. Kemudian membeli mesin agar pemroduksian itu bisa lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan kemudian juga untuk memasok bahan baku itu juga hal yang harus dipertimbangkan. Jadi juga nggak langsung banyak. Semua itu dilakukan secara bertahap dan dicicil agar ya tidak terjadi penumpukan
pengeluaran dalam waktu yang singkat, karena pemasukan pun juga belum ada. Jadi memang semuanya itu harus dilakukan secara perlahan. Oke, baik. Lalu bagaimana sih teknik pemasarannya? Mas Fadil berkata, dia memasarkan produk-produk yang dia produksi itu dengan cara meraba-raba sektor pasar dan juga didasarkan pada latar belakang kenapa sih sampai Aroma Jadi berdiri. Berarti karena hal tersebut, berdasar pada hal tersebut, awalnya itu target pasaran itu ditujukan pada kalangan dewasa, mereka yang lahir di tahun 70-an, 60-an, 80-an, di mana sampai Aroma Manis ini masih banyak digemari, banyak ditemui. Kemudian, karena ini makanan khas tradisional, dijualnya itu awalnya di toko oleh-oleh. Karena memang di toko oleh-oleh tersebut itu memang banyak orang yang mencari-cari makanan khas tradisional secara banyak gitu ya. Dan hal ini juga diharapkan mereka yang membeli kalangan-kalangan dewasa ini bakal bernostalgia dengan masa kecilnya dan memberikan kesan positif terhadap munculnya masakan tradisional yang sudah mulai hilang, yaitu sempe dan juga air manis. Setelah hal tersebut tercapai, sektor pemasaran dilakukan pada lingkup yang lebih luas, seperti kalangan muda-mudi zaman sekarang. Lanjut. Lalu, bagaimana sih inovasi dari Mas Fadil? Pada awalnya, sampai arum manis itu ditargetkan pada kalangan dewasa ya. Mereka ingin bernostalgia dengan masa kecilnya, di mana mereka masih banyak menemui hal-hal tersebut, dan sekarang sudah tidak banyak ditemui. Lalu untuk sekarang itu sudah diperluas menjadi hingga kalangan anak muda, kalangan milenial zaman sekarang. Oleh karena itu, inovasi yang cocok itu tentu saja dengan mengubah bungkus luar dari sampai arum manis Haji Adi ini awalnya itu bentuknya polos dan sederhana, seperti kurang menarik minat seluruh kalangan, terutama yang pemuda dan pemudi. Kemudian itu dirombak menjadi bentuk yang lebih eye-catching, lebih premium, lebih modern, sehingga bisa menarik perhatian dari para anak muda tersebut. Selain itu, untuk menggait target pasaran baru, tentu saja juga Mas Fadil ini karena tidak ingin yang selalu monoton. Dia mendatangkan konsultan dari Belanda, konsultan rasa. Kemudian menambahkan varian rasa yang beragam, seperti rasa anggur, durian, mocha, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini berdasar pada orang-orang nanti bosan lah kalau sama terus, sehingga harus ada yang baru. Selain itu, Mas Fadil ini juga ingin memperbanyak jumlah sumber daya manusia ya untuk pemroduksiannya dan memperluas lingkup pasar agar lebih banyak diketahui orang banyak. Lalu bagaimana sih hambatan yang dialami oleh Mas Fadil? Jadi hambatan yang dia lalui itu yang dia temui sekarang ini. Ternyata permintaan sampai yang dikeluarkan itu lebih besar daripada tingkat produksi. Tingkat permintaan itu lebih besar dari tingkat produksi. Sehingga Fadil itu harus mencari tenaga kerja yang lebih banyak dan juga membeli mesin-mesin yang lebih baik, yang lebih banyak juga sehingga prosesnya bisa lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, untuk penurunan harga, dikarenakan untuk makanan-makanan seperti ini persaingannya itu sangat ketat ya, karena sudah banyak juga toko dan outlet yang memasarkan produk dengan tipe serupa. Maka tentu saja juga akan semakin sulit untuk menentukan harga yang cocok agar tidak terlalu berat sebelah alias terlalu murah atau terlalu mahal. Pokoknya harus seimbang. Selain juga harus bersaing dengan penjual di toko yang lain. Itu berapa sih omsetnya? Paling besar sih pernah menyentuh 500 juta dalam sebulan. Untuk rata-ratanya itu sekitar 200 jutaan. Untuk
informasi yang lain itu masih dirahasiakan, maksudnya rahasia perusahaan. Lalu bagaimana sih rencana Mas Fadil di masa depan? Dikarenakan kalangan anak muda zaman sekarang itu masih banyak yang belum mengetahui tentang SEMPE ini. Kalaupun ada itu pun juga dari teman-teman terdekatnya Mas Fadil. Mas Fadil ini jadi ingin memperluas sektor pemasaran hingga mencapai banyak kalangan yang lebih luas. Oleh karena itu yang harus dikuatkan itu adalah teknik marketingnya, teknik pemasarannya, brandingnya. Bagaimana dia membranding produknya, baik melalui toko-toko maupun media sosial. Nah, hal ini akan dikuatkan besoknya melalui website ataupun akun Instagram atau Facebook gitu. Lalu apa sih tips dan triks? Tentu saja sebagai seorang wirausaha itu pasti tiap-tiap orangnya itu memiliki tips dan trik mereka sendiri-sendiri untuk diberitahukan, untuk dikeluarkan, untuk diajarkan kepada orang lain. Mas Fadil berkata bahwa perkuat mental untuk mengambil sebuah resiko. Dikarenakan seorang wirausaha, mereka yang mendirikan sebuah perusahaan, kecil maupun besar itu bakal banyak melalui rintangan-rintangan yang nggak jelas gitu, maksudnya yang ya rintangan-rintangan yang tidak terduga, yang dimana resikonya bisa terlihat sangat besar tapi ternyata kecil, ataupun yang terlihat sepele namun terlihat sangat besar. Nah, untuk mengambil sebuah resiko ini juga tidak mudah, karena kita harus melihat lebih jauh ke depan, memperkirakan lebih banyak mana sih kerugian dan keuntungannya. Apakah jika saya mengambil kerugian tersebut, saya bakal untung, atau jika saya mengambil keuntungan tersebut, besoknya akan rugi. Planning, merencanakan keputusan yang akan kita buat besoknya juga termasuk hal yang harus disiapkan. Hal ini juga tidak lepas dari investasi soft skill kita. Selain dalam kegiatan berkewirausahaan. Contohnya saja juga banyak hal-hal yang membutuhkan pengambilan resiko yang sangat baik, dan ketika kita sedang tidak bisa berpikir jernih, tentu saja hal tersebut akan sulit. Oleh karena itu, perkuatlah mental. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi dalam sebuah resiko dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua dari Mas Fadil, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak akan kembali. Manajemen waktu, buatlah skala prioritas. Waktu yang terbuang itu sangat sia-sia menurut Mas Fadil. Karena apa yang bisa dipakai untuk dipelajari di hari ini, belum tentu bisa digunakan untuk melakukan hal sama besoknya. Jadi memang harus dibuat seefisien dan seefektif mungkin. Manajemen waktu. Hal tersebut sangat penting menurut Mas Fadil. Karena jika kita tidak melaksanakannya sekarang, bisa jadi kesempatan hari ini tidak akan terulang besok. Dan kalau kita terlalu menunda-nunda, dan kemudian mungkin kita bisa melakukannya di masa depan, tapi ternyata bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Tentu saja hal itu juga akan merusak timeline rencana kita, kan. Baiklah. Lalu analisis SWOT dari saya adalah ada strength, threat, weakness, dan opportunity. Kekuatan saya adalah berani memulai hal baru, mampu bersaing dengan sehat, mau dibimbing dan belajar dari orang lain, dapat bersabar dan berpikiran positif. Saya juga memiliki kemauan yang kuat dan mampu bekerja dengan cerdas dan cekatan. Kemudian saya adalah pribadi yang idealis dan senang berpikir. Kelemahan saya sering keluar dari rencana. Jika jarang itu masih penting, tapi sering itu juga nggak baik, kan. Saya itu juga orangnya pelapar dan lalai, keras kepala dan kurang peduli, dan terlalu to the point dalam menyampaikan pendapat, terlalu ngegas. Opportunity, kesempatan dan peluang saya itu adalah saya orangnya mudah bergaul dan menerima lingkungan sekitar. Saya independen dan tidak menutup pertemanan. Saya berani mengambil resiko, memiliki banyak relasi.
ancaman atau threat bagi saya itu adalah banyak saingan, harus bisa menciptakan produk yang unik dan disukai banyak kalangan. Saya juga terkadang terhambat masalah finansial. Jadwal kegiatan saya juga sering bertabrakan, dan saya kesulitan mencari orang yang mau berbagi ilmu dalam bidang terkait bidang ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.